Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fitriya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab nikah kemarin tentang syarat-syarat wali sudah, sekarang wa aulal ulati. Dan adapun paling utama-utamanya wali, maksudnya urutan ya, urutan yang lebih utama siapa dulu gitu maksudnya ya. Ay ahaqqul auliyai artinya paling berhak-haknya para wali bitaswiji dengan mensuamikan atau mengakadkan atau menikahkan lah gitu ya. Ini sebenarnya zaujun itu artinya itu pasangan, namun di bahasa kitab itu kalau zaujun itu maksudnya pasangan laki-laki, kalau ada tak marbutohnya zaujatun, nah itu berarti pasangan perempuan gitu. Bitaswiji kok bitaswiji. Bitaswiji dengan mempersuamikannya, nah gitu loh. Jadi ya menikahkannya bahasa kita Pak ya. Jadi aku nikahkan engkau ya. Yang berhak ngomong macam itu paling utama itu siapa? Gitu loh Pak ya. Itu yang pertama itu al-abu bapak. Yang pertama bapak kandung, bapak nasab. Kecuali kalau ada hal-hal yang diterangkan kemarin itu Pak Janis ya, Bang Hudori ya. Belum nikah sudah hamil dulu, dan maka kalau yang model demikian ya tidak boleh, karena tidak boleh dinasabkan, tidak punya hak wali. Maka yang berhak wali adalah hakim, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Sumal jaddu lalu bapaknya. Abdul Jadi artinya bapaknya bapak, mbah yang kakek yang dari bapak, itu maksudnya. Bapak kandung, terus bapaknya bapak, bapak kandungnya bapak, itu maksudnya. Jatuh. Nah, tapi dari bapaknya bapak, bukan bapaknya emak. Nah, gitu ya. Nanti pas di situ mbah atau datuk. Nah, pokoknya yang dari ayah, gitu ya. Suma abuhu, lalu bapaknya mbah atau datuk tadi, andai kan masih hidup, buyut. Wakada dan demikian ke atas seterusnya. Wa yuqaddimu dan didahulukan apa al-aqrabu yang paling dekat minal ajdadi dari mbah atau datuk-datuk tadi, alal adu'adi dari yang paling jauh. Jadi umpama bapaknya masih ada, mbahnya bapaknya bapak tadi ada, buyutnya ya masih ada, maka yang paling berhak adalah bapaknya dulu gitu ya. Terus umpama bapaknya nggak ada mbahnya, ada buyutnya, maka yang lebih berhak adalah mbahnya tadi atau datuknya tadi, dan seterusnya dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sumal akhu, lalu saudara lil abi yang sebapak wal ummi dan seibu. Jadi urutannya setelah bapak bukan paman, tetapi saudara perempuan
saudara yang menikah tadi. Saudara laki-lakinya yang menikah. Maksudnya begitu ya. Adiknya ataupun kakaknya dengan syarat-syarat kemarin Pak Janis, Islam, balik, berakal ya. Tidak disyaratkan sudah menikah atau belum loh Pak ya. Yang penting Islam, balik, berakal kemarin itu ya. Tidak disyaratkan belum nikah kok nikahkan orang, tidak apa-apa Pak Janis, nggak masalah ya. Yang penting Islam, balik, berakal kemarin ya. Nah itu demikian. Kakek Pak belum nikah terus tidak boleh pulang. Wah tidak boleh, belum nikah kok nikahkan orang, nggak masalah gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang sebapak seibu sekandung, mak bapaknya sama dulu maksudnya. Walau abaro, andaikan kok mengibaratkan siapa yang musonef bisyakiki dengan kata-kata syakik. Maksudnya syakik itu sebapak seibu. Nah, ya bapaknya ya sama, mamanya sama. Itu urutan yang kedua. Lakana maka andaikan kok dikatakan sakit gitu, itu akhsoru lebih ringkas. Kalau ini kan kata-katanya jadi panjang. Sumal akhu lil abi wal umi. Nah, aturan kan sumal akhu asyakiku. Nah, begitu sebenarnya agak ringkas. Nah, cuman itulah bahasa hukum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Setelah itu tadi bapaknya, terus kakek dan seterusnya. Yang kedua tadi saudara laki-lakinya yang semak sebapak atau sakek tadi. Sumal akhu lalu saudara laki-lakinya lil abi yang sebapak. Terus saudara laki-laki yang sebapak itu. Suma benul akhi lalu anak laki-lakinya anak laki-lakinya saudara laki-laki lil abi wal umi yang semak sebapak atau sakek tadi. Umpama kok di situ bapaknya sudah nggak ada, saudara laki-lakinya sudah nggak ada ponakan dia, ponakan yang menikah tadi kan yang menikah perempuan. Nah, dia punya ponakan anak dari saudara laki-lakinya, maka itu boleh jadi walinya bahkan dekat. Nah, daripada paman tuh. Ya, itu lebih dekat daripada paman. Urutannya begitu ya. Wa insafala walaupun ke bawah. Artinya anaknya itu lagi gitu, tapi yang laki-laki ya. Setelah itu baru ibnul akhi. Anak laki-lakinya saudara laki-laki lil abi yang sebapak. Emaknya beda, bapaknya sama. Sama dengan saudara laki-laki tadi loh. Semak sebapak dulu, baru yang sebapak. Maksudnya semak sebapak dua. Sebapak. Maksudnya begini. Saya saja. Ya, maksudnya begini Bang Udari. Upomo saya ini menikah 2 orang, menikahi 2 orang perempuan. Ya, jadi saudara sebapak itu berarti mamanya mama tiri, bapaknya sama. Nah ya, contoh saya punya istri, punya anak perempuan, saya sudah nggak ada, anak laki-laki saya nggak ada. Dari istri saya yang muda, saya punya anak laki-laki. Nah, kan berarti saudara sebapak namanya, emaknya beda. Bisa dipahami itu. Saya punya anak perempuan. Nah, saya meninggal. Anak perempuan saya tadi dari bini yang pertama, istri yang pertama. Dari istri yang pertama. Nah, saya nikah lagi sayanya. Saya nikah lagi, punya anak laki-laki. Nah ya, punya anak laki-laki. Tapi kan bukan seemak dengan dia, cuman sebapak. Bapaknya sama, emaknya beda. Saudara tiri apa namanya? Nah itu seperti itu ya. Tapi yang sebapak, bukan seemak. Nah yang dibahas itu sebapak. Kuat kan ya. Contoh begini loh Bang Gunduri. Bukan saudara. Kalau saudara tiri kan bawaan emak tiri ini udah
memang anak saya nian, ya anak kandung saya, tapi maknya beda, ya. Dulur sebapak, ya. Nah, itu contohnya begitu. Contoh begini loh, saya itu kan punya istri itu. Nah, istri saya kan itu dari emak yang dulu yang diolah jom, ya. Lah terus ini kan bapak saya kan menikah lagi dengan orang mata buah. Saya punya adik ipar laki-laki, tapi kan maknya beda dengan istri saya. Lah andai kan istri saya nanti cerai dari saya, dia mau nikah lagi, bapaknya sudah nggak ada, ya. Terus maka adik ipar saya tadi boleh menikahkan istri saya. Nah itu ya. Jadi saudara sebapak namanya. Sudah deal itu ya, paham ya maksud ya? Nah itu begitu. Kalau nikah lagi lah. Nah itu umpama mencontohkan baik. Sayang Bang Budori ya. Sudah lama diajak berjuang ya kan. Nah, kalau Pak Janis terserah lah ya kan itu. Kalau saya sayang. Kalau saya tuh terima kasih nian lah sama Allah tuh dipinjemin istri seperti itu tuh sudah terima kasih ya. Aku apa? Enggak, kalau saya sungguh pokok sudah bersyukur nian Pak mulai saya ya kan dipinjemi sama Allah istri yang seperti itu ya kan, mau sama-sama berjuang Bang Budori maksudnya. Nah, dipinjami sama Allah anak-anak yang seperti ini sudah saya terima kasih nian ya kan. Itu qolal mu'allif rahimahullah itu sudah paham ya. Nah, jadi saudara laki-laki yang sebapak, lah itu maksudnya begitu. Maknya beda, bapaknya sama. Itu boleh jadi wali. Urutan setelah bapak, terus setelah saudara laki-laki yang semak sebapak, baru saudara laki-laki yang sebapak, terus baru anak laki-lakinya anak laki-laki yang semak sebapak, baru anak laki-lakinya saudara laki-laki yang sebapak saja. Itu urutannya ya. Deal itu ya. Wa in safala walaupun ke bawah. Maksudnya anaknya itu lagi gitu ya. Laki-lakinya saudara laki-laki yang seayah ibu. Anak laki-lakinya saudara laki-laki yang seayah seibu. Dulur kandung. Dulur kandung. Anak ponakan. Contoh begini Bang Budori, contoh. Nah, anak laki-lakinya saudara laki-laki. Contoh begini Bang Budori, Mas Ita ini punya saudara perempuan. Mas Ita sudah meninggal. Dia punya anak laki-laki. Maka anak laki-lakinya Mas Ita tadi kalau Islam balik berakal, dia boleh menikahkan adiknya atau kakaknya Mas Ita. Artinya ponakannya perempuan tadi. Ponakan jatuhnya. Ya. Ponakan dari perempuan tadi itu boleh menjadi wali. Deal ya. Atau yang sebapak tadi. Itu tadi kan sama sebapak. Contoh Mas Ita kan sama sebapak. Pomo saya nikah lagi, punya anak laki-laki, anaknya anak laki-laki saya tadi, ya boleh menikahkan dia tadi, saudaranya Mas Ita tadi. Bibi jatuhnya. Saya punya adik perempuan. Mau nikah. Saya nggak ada. Ipta bisa. Nah itu maksudnya begitu contohnya ya. Atau nanti anaknya lagi dan seterusnya. Atau saudara saya yang bapaknya sama, sebapak dengan saya. Contoh PI ya di rumah itu kan sebapak itu namanya, lain mah. Lah itu boleh. Nah, andai kan kok yang sama sebapak tadi nggak ada gitu maksudnya, urutannya begitu ya. Sudah deal itu ya. Sudah paham itu urutannya. Jadi besok jangan berebut Pak Muklis ya. Nah, ya itu. Balas mu'alif rahimahullah. Nah ini baru urutannya sumal amu, baru lalu paman. Asakiku yang semak sebapak. Jadi lalu paman. Berarti istilahnya tuh saudaranya bapak. Baru saudaranya bapak. Setelah ponakan loh saudaranya bapak itu ya paman ya. Yang semak sebapak. Nah, suma ibnahu lalu anaknya paman yang semak sebapak. Ai ibnu kullu minhuma artinya anak dari keduanya. Wa in safala walaupun ke bawah. Ala hadza tartibi atas inilah urutan.
Fayuqaddimu, maka didahulukan apa ibnul ammi, anak laki-lakinya paman, asakiki yang seemak sebapak, ala ibnul ammi atas saudaranya bapak, lil abi yang sebapak saja. Itu maksudnya yang didahulukan yang seemak sebapak dulu, baru yang sebapak wae, itu maksudnya. La faida udimat, maka jika kok tidak ada apa al asobatu asobah atau wali-wali yang diterangkan minan nasabi, ya dari nasab keturunan, fal maula, maka lalu baru maula al mutiku yang memerdekakan ad-dzakari yang laki-laki, summa asobatuhu, lalu asobanya ala tartibi atas tertib, ala tartibil irsi atas tertibnya waris. Artinya setelah itu tadi semua, baru nanti maulal mutik. Kalau sekarang ya sudah nggak ada yang memerdekakan, kan sudah nggak ada, sudah merdeka semua ya. Walaupun sekarang itu begini, ada para ulama itu yang menyamakan hukum itu dengan bapak angkat, tapi kita kalau bisa nggak usah pakai dulu ya. Bapak angkat itu disamakan dengan maulal mutik. Kalau bisa kita jangan pakai dulu, karena konteksnya berbeda. Maulal mutik itu contoh begini, sahabat Bilal tahu kan, yang membeli kan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, terus dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Lah, sahabat Abu Bakar itu namanya maulal mutik. Andai kan ibaratnya Abu Bakar tadi punya anak perempuan, itu kok Abu Bakarnya nggak ada, saudara Abu Bakar yang siapa? Bilal nggak ada, saudaranya Bilal yang nggak ada, yang laki-laki, anaknya Bilal yang nggak ada laki-laki, maka sahabat Abu Bakar tadi boleh menikahkan anaknya sahabat Bilal. Itu namanya maulal mutik. Kalau sekarang kan nggak ada. Walaupun sebagian ada yang mengatakan ngangkat bapak angkat dulu Pak Topik, baru katanya dia berhak menikahkan. Nah, kadang yang dipakai itu begitu, tapi kita jangan pakai dulu ya, kita nggak usah pakai itu karena konteksnya jauh, tidak sama. Bapak angkat dengan maulal mutik itu beda konteksnya ya. Balal mu'alif rahimahullah. Terus maulal mutiki idakan dengan ketika ada apa hayatun hidup fayazawaju, maka menikahkanlah siapa maulal mutik atikiha kepada yang dimerdekakannya, min yazuju, dari min yaswijil mu'taqati, dari menikahkan perempuan yang dimerdekakannya, bitartibi dengan urutan as-sabiki yang sudah lewat, fi auliya'in nasabi, di dalam urutan wali nasab. Faida matat, maka ketika mati siapa al-mutaqatu, orang yang dimerdekakan, zawaja, maka menikahkan siapa atiqatihi, orang yang dimerdekakan daripada yang memerdekakan tadi. Siapa man orang lahu yang bagi muktik al-wala'u, urutan daripada kewalian, alal mutaqati, atas orang yang dimerdekakan. Suma ibnahu, lalu anak laki-lakinya, suma ibnul ibnihi, lalu anak laki-lakinya. Maksudnya begini, tadi kan kalau wali nasab nggak ada, kan tadi maulal mutik tadi orang yang memerdekakan perempuan tadi yang asalnya budak atau hamba sahaya, dimerdekakan. Lah itu andaikan kok yang memerdekakan asli tadi nggak ada, urutannya sama dengan nasab tadi. Ya, kalau maulal mutiknya tidak ada, bapaknya maulal mutik. Kalau maulal mutik bapaknya nggak ada, baru anak laki-lakinya maulal mutik, dan anak laki-lakinya, dan seterusnya sampai ke paman, anak paman tadi ya. Itu begitu maksudnya urutannya. Tapi sekarang kan sudah nggak ada hukum itu. Entah kalau zaman besok ada budak atau hamba sahaya lagi, kita nggak tahu ya. Yang penting hukumnya begitu. Baru sumal hakimu, baru lalu hakim. Yazuju, menikahkan siapa hakim, ingda faktil auliyai, ketika tidak adanya wali-wali yang ada, minan nasabi, dari nasab, wal walai, dan juga wali-wali. Sumasaro'a, lalu menerangkan siapa al-musannif dia musannif, fi bayanil khutbatin, di dalam fi bayanil khitbati, di dalam menerangkan masalah meminang, ngelamar. Khitbah itu melamar atau meminang.
Tuh ya, bahasa Arabnya khitbah. Bi kasril kha'i dengan dibaca kasrah kha-nya, wa ya adapun khitbah itu tamasu menyentuh al khatibi yang berkitab minal maktubi dari maksudnya itu menali. Menyentuh itu maksudnya itu menandainya orang yang melamar minal maktubati dari orang yang dilamar an nikahi untuk dinikah. Faqala wala yajuzu yasra'u bi khutbatin muqtadatin. Jadi malam ini yaitu menerangkan urutan daripada para wali-wali yang berhak mewalikan untuk nikah. Yang kalau di sini itu loh, saya nikahkan engkau dengan ini dan seterusnya. Itu urutannya yang pertama yaitu bapak kandung, lalu bapaknya bapak, lalu bapaknya lagi dan seterusnya. Baru lalu nanti saudara laki-laki yang seemak sebapak, maknya sama bapaknya sama ya. Baru lalu nanti saudara laki-laki yang sebapak saja. Baru lalu nanti ponaan atau ibnul akhi, anaknya saudara laki-laki. Yang pertama semak sebapak dulu, wa insafala walaupun ke bawah, anaknya lagi maksudnya. Baru seterusnya yaitu ibnul akhi, anak laki-lakinya saudara laki-laki lil abi yang cuman sebapak saja, tunggal pak saja maksudnya. Wa insafala walaupun ke bawah. Baru nanti jatuh ke paman. Paman ini maksudnya al-am itu saudara laki-lakinya bapak. Kalau saudara dari ibu itu pakai alif ammah namanya kalau bahasa Arabnya ya. Kalau pakai ain amun itu berarti saudaranya dari bapak. Nah, baru yang paman dulu yang seemak sebapak, baru anaknya paman yang seemak sebapak tadi. Terus dan seterusnya. Baru nanti paman yang sebapak saja, lalu anaknya paman yang sebapak dan seterusnya. Baru maulal mu'tik atau orang yang memerdekakan. Terakhir andaikan itu semua tidak ada, baru wali hakim. Itu urutan-urutan daripada yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan atau yang disebut kita namanya wali. Terus saya pesan, jangan sampai kita tuh nggak mau menikahkan anak kita kecuali ada hal-hal yang udzur di syariat. Contoh kita tidak bisa ngomong atau kita sakit parah, ya. Kok jangan kita wakilkan ke Pak Wakil itu, jangan. Kalau bisa kita lah. Wong gampang dituntun nggak apa-apa itu kok. Contoh Pak Dar ya, mau nak nikahkan anaknya, wahai si Bedul bin si Bedil, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama ini Fatimah umpama, dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Pelan-pelan nggak apa-apa, kan mudah Pak ya. Nah, terus itu tadi kalau di sini kan tunainya itu dikasih kode sama yang laki-lakinya. Terus ketika naik itu langsung saya terima. Nah, itu cuman begitu syaratnya. Jangan nggak mau kan Dedi ya. Kan banyak di sini Pak wakil. Jadi repot dadak akad wakil lagi ya. Mudah kan? Nah, itulah ibaratkan urutan daripada orang-orang yang berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.